Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Donghua Dallas of Herding Gods episode ke-26. Ya, ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan ya. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita akan membahas ke videonya. Sepanjang jalan Jinmu, banyak sekali orang yang memanggil Jinmu sebagai tuan muda. Seperti pemilik penginapan, para pelayan wanita cantik, dan beberapa praktisi kuat juga dengan hormat menyapa dan hormat kepada Jinmu. Itu membuat Jin Feiyu kaget dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Dia juga penasaran sebenarnya siapa identitas Jinmu hingga para penduduk di sini begitu menghormatinya. Bahkan hal yang membuatnya tidak percaya adalah Fu Yandi yang akrab dengan Jinmu, padahal Jinmu lah yang membunuh putranya sendiri. Jin Feiyu belum tahu bahwa Fu Yandi yang sekarang adalah tubuh boneka dari nenek Si yang telah dikendalikannya. Namun setelah dia keluar dari kota, akhirnya dia menyadarinya. Dia merasakan ketakutan. Kulit Fu Yandi telah digunakan Nyonya Kultus Iblis untuk mengendalikan kota Border Dragon City. Jika pasukan Kekaisaran Yang menyerang kota, Nyonya Kultus dapat menghancurkan pilar naga kota dan mengalahkan pasukan Kekaisaran Yang. Jin Feiyu akhirnya menyadari bahwa Border Dragon City telah berubah dan tidak lagi dapat ditegur oleh Kekaisaran Yang. Jinmu menghabiskan beberapa hari di kota naga perbatasan, mengamati dan menganalisis patung-patung surgawi di pilar naga dan kuil. Dengan menggunakan mata surga, Jinmu mempelajari keajaiban patung-patung tersebut, menganalisis bentuk, aura, roh, esensi, kekuatan, dan intensitasnya. Jinmu menyadari bahwa patung-patung surgawi tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat memusatkan Qi menjadi esensi, mengedarkan Qi ke dalam intensitas dan membentuk Qi menjadi kekuatan. Meskipun Jinmu masih seorang praktisi seni bela diri, ia telah berpikir untuk menciptakan seni surgawi dengan mengikuti metode yang digunakan oleh makhluk surgawi untuk membuat patung-patung surgawi. Jinmu mengamati patung Dewi melangkah di sungai, dan tiba-tiba Qi vitalnya berubah menjadi air yang mengalir, memungkinkan dia untuk mengeluarkan serangan yang kuat dan menghancurkan batu besar. Serangan ini tidak seperti seni surgawi atau mantra, tetapi lebih seperti teknik pertempuran yang unik. Jinmu kemudian pindah ke kuil kuno lain dan mengamati patung surgawi wajah manusia dengan cakar harimau yang menginjak dua naga. Setelah beberapa hari mengamati dan menganalisis, Jinmu berhasil memahami 3 rahmat dan 3 keadaan patung dan Qi vitalnya beredar sesuai dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba cahaya emas muncul di tubuhnya dan setiap gerakan yang dia buat terdengar seperti logam bertabrakan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa Jinmu telah mencapai kemajuan di dalam kultivasinya. Jinmu membentuk tubuhnya seperti patung surgawi dan tiba-tiba 7 cakram emas muncul di sekitarnya. Cakram tersebut memiliki tepi tajam dan cahaya yang lemah, tetapi warna emas di tengahnya sangatlah kuat. Jinmu menggunakan rahasia of Sword Clothes untuk menggerakkan cakram-cakram dan mengeluarkan pedang halus yang terbuat dari benang emas. Pedang-pedang ini menusuk di tempat yang dituju oleh Jinmu dan meninggalkan lubang pedang di tanah. Jinmu menyadari bahwa Qi vitalnya telah berubah menjadi White Tiger Vital Qi dan sedang merenungkannya ketika embrio rohnya tiba-tiba menyerap semua cahaya emas yang tersisa. Hal ini menyebabkan Jinmu merasa pusing dan pikirannya menjadi kosong. Dan ketika dia sadar kembali, embrio rohnya telah tertidur lagi. Jinmu masih merasa pusing, tetapi dia telah sadar kembali. Menemukan embrio rohnya telah tertidur. Jinmu bingung karena kepala desa mengatakan bahwa embrio roh akan terbangun 3 kali. Tetapi embrio rohnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan keempat. Dengan embrio roh dalam tidurnya, Jinmu hanya memiliki setengah dari kultivasinya dan merasa berat untuk mempertahankan mata langitnya. Jinmu meninggalkan kuil kuno dan bertemu dengan seorang lelaki tua yang membungkuk dan membawa surat dari Patriark Sekte Iblis. Orang tua itu meminta Jinmu untuk membaca surat tersebut secara pribadi.
Jinmu menerima surat dari Patriark Sekte Iblis yang mengungkapkan bahwa Patriark tersebut hanya memiliki 7 tahun lagi untuk hidup. Patriark tersebut ingin untuk bertemu dengan Jinmu lagi sebelum dia meninggal dan menyaksikan kenaikan Jinmu sebagai Master Sekte Iblis. Jinmu dihadapkan pada 2 permintaan. Ling Yushu ingin dia mencarinya di ibu kota kekaisaran Yangkang, dan Patriark Sekte Iblis ingin dia bertemu dengannya. Jinmu memutuskan apakah akan tinggal atau pergi untuk memenuhi salah satu permintaan tersebut. Jinmu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan besar dan menemui Patriark Sekte Iblis. Dia memanggil orang tua itu dan memberikan jawaban kepada Patriark tersebut. Jinmu kemudian pergi ke City Lodge Manor, di mana kepala desa dan yang lainnya telah berkumpul. Para orang tua tersebut mengenakan pakaian baru yang telah dibuat oleh Jinmu, meskipun kain yang dipilihnya sedikit norak ya. Kepala desa dan apoteker memberitahu Jinmu bahwa mereka siap untuk membawanya ke alam kegelapan untuk mencari tempat kelahirannya. Jinmu merasa gembira dan bersemangat, tetapi juga ragu-ragu karena khawatir tentang bahaya yang ada di alam kegelapan. Kepala desa meyakinkan Jinmu bahwa dia tidak perlu khawatir dan bahwa mereka akan memasuki alam gelap bersama-sama. Nenek Si memberikan Jinmu kitab suci iblis surgawi besar untuk perlindungan. Kitab suci tersebut berubah menjadi sarung tangan yang terbentuk di tangan Jinmu tanpa dia sadari. Jinmu kagum dan tidak bisa merasakan bahwa dia mengenakan sarung tangan. Karena itu langsung menghilang begitu saja. Kepala desa kemudian memerintahkan kakek lumpuh untuk memberikan cakram kaisar kepada Jinmu. Kakek lumpuh kemudian memberikan cakram giok yang memiliki tulisan-tulisan aneh dan berharga tersebut kepada Jinmu. Kepala desa meyakinkan bahwa cakram kaisar tidak akan hilang. Kemudian kepala desa memerintahkan Jinmu untuk melepaskan pakaiannya, termasuk semua pakaian ya, sehingga Jinmu tidak memakai baju apapun. Kakek tabib mengeluarkan cacing gemuk dan meremasnya untuk mendapatkan darah naga yang berharga. Kakek tuli menggunakan darah naga untuk menggambar salah satu patung dari desa cacat, tetua kulit penyu dengan ular besar di punggung Jinmu. Ketika darah naga habis, kakek tuli selesai menggambar ular besar di sekitar tubuh Jinmu. Kepala desa meminta Jinmu untuk memakai kembali pakaiannya dan kemudian meminta Jinmu untuk diam. Setelah itu, kakek pandai besi maju dan menciptakan tungku besar dengan api yang di dalamnya terdapat dewa dan iblis. Tungku besar tersebut kemudian terbang ke arah Jinmu dan menghilang ke dalam tubuhnya tanpa membuatnya merasa panas atau kesakitan. Kepala desa kemudian meminta Malau untuk maju, dan Malau menciptakan ilusi Buddha Agung dengan sinar cahaya yang menyinari 10.000 depa dan chi vital yang kuat di belakangnya. Ilusi Buddha menghilang ke dalam alis Jinmu setelah menjadi lebih kecil. Kepala desa meminta kakek buta untuk maju dan kakek buta mengetok tongkat bambu di hati Jinmu, berteriak, mata terbangun. Tubuh Jinmu gemetar hebat dan chi vital tak terbatas bergegas ke matanya, membentuk 9 cincin pupil yang merupakan mata surga. 9 langit mata dewa terbuka satu demi satu, yaitu mata langit hijau, mata langit cian, mata langit cinnabar, mata langit cerah, mata langit giok, mata langit putih, mata langit violet, dan api mata surga api. Jinmu merasakan bahwa dunia di matanya telah berubah setelah 9 langit mata dewa terbuka. Dia dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan terperinci, seolah-olah matanya dapat melihat semuanya. Kakek buta telah membantu Jinmu membangunkan matanya dengan kultivasinya sendiri. Dan efeknya juga tidak akan lebih lemah jika Jinmu membangunkan mata itu sendiri. Kepala desa kemudian melayang dan tersenyum, mengatakan, sekarang ini sudah cukup, Muar. Ikuti aku, kita akan pergi ke alam kegelapan. Nenek Si berteriak, Muar, hati-hati. Jika kamu menghadapi bahaya, tinggalkan saja kepala desa yang terkutuk itu dan lari kembali dengan kemauanmu sendiri. Kepala desa dipenuhi dengan kepercayaan saat dia membawa Jinmu dan melayang keluar dari kota. Dia tertawa dan berkata, jangan khawatir Nenek Si, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat dan sehat.
Jinmu merasa cemas saat menghadapi kegelapan tak terbatas di depan gerbang kota. Kegelapan itu berdenyut seperti makhluk hidup dan ditangkal oleh cahaya dari pilar naga dan kuil-kuil alun kota. Kepala desa melayang menuju kegelapan dengan aura yang sangat keras. Setelah 7 getaran terdengar dari tubuhnya, Jinmu melihat kepala desa sebagai dewa yang mengesankan dengan anggota tubuh yang kuat menggunakan mata dewa 9 surganya. Kakek Buddha dan kakek bisu menyadari bahwa kepala desa masih memiliki kekuatan yang luar biasa dan menghela nafas dengan kagum. Kakek Tuli dan nenek Si khawatir tentang keselamatan Jinmu dan kepala desa saat memasuki kegelapan. Dalam kegelapan, liontin batu giok di dada Jinmu menyala dan dia mengikuti kepala desa yang melayang di depan. Jinmu melihat kembali ke border Dragon City dan melihat kota itu seperti kota 100 dewa yang telah dijaga oleh naga besar dan dewa-dewa besar. Jinmu teringat bahwa embrio rohnya tertidur lagi dan kepala desa bergegas. Nyala api di sekitar tubuhnya hampir padam. Kepala desa bertanya apakah Jinmu telah memberitahu orang-orang tua itu tentang embrio rohnya. Jinmu dan kepala desa dihadang oleh suara iblis aneh dari kegelapan saat keadaan pikiran kepala desa goyah. Jinmu menjelaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk memberitahu kakek neneknya tersebut tentang embrio rohnya dan bertanya tentang kebangkitan keempat. Kepala desa menghela nafas lega dan menjelaskan bahwa 3 dalam Overlord Brody 3 Accelerate Technique bukan berarti 3 kebangkitan berturut-turut, melainkan 3 tahap yang menghasilkan semua hal. Kepala desa menjelaskan bahwa kebangkitan beberapa kali adalah kemungkinan yang ada di dalam teknik kultivasi tersebut. Jinmu kagum dengan penjelasan kepala desa tentang 3 dalam Overlord Body 3 Accelerate Technique. Kepala desa merasa puas dengan dirinya sendiri karena telah menjelaskan kebangkitan beberapa kali dengan baik. Jinmu tidak menyadari bahwa akan ada kebangkitan kelima karena embrio rohnya telah menyerap semua cahaya keemasan di laut emas. Saat mereka mulai masuk lebih dalam ke alam kegelapan, kegelapan di sekitar mereka menjadi semakin padat dan gelap. Tiba-tiba layar cahaya bergetar keras dan Jinmu melihat bayangan besar mencoba merobek cahaya yang dipancarkan dari kepala desa. Cahaya pedang melintas dari rambut kepala desa dan terbang ke kegelapan mengusir bayangan besar. Kepala desa memiliki ekspresi serius dan setetes darah tergantung di ujung cahaya pedang. Jinmu ingin mengambil setetes darah, tetapi kepala desa mencegahnya dan mengatakan jangan menyentuhnya. Setetes darah tersebut mendarat di tanah dan menyebabkan rumput di sekitarnya layu dan kering. Kepala desa dan Jinmu maju dan setelah 300 yard, mereka meninggalkan daerah yang terkena dampak iblis darah tersebut. Kepala desa kaget karena kemampuan monster hitam itu sangatlah kuat dan tidak lebih lemah darinya. Kepala desa memiliki ekspresi serius karena dia melihat bayangan merayap di sekitarnya yang menunjukkan adanya banyak monster yang bersembunyi. Kepala desa menjelaskan bahwa tetesan darah yang jatuh sebelumnya adalah darah dewa iblis. Dan jika Jinmu menyentuhnya, patung dewa yang dilukiskan kakek Tuli pada dirinya akan ternodai. Kepala desa memimpin Jinmu ke hulu di sepanjang sungai Suljing untuk menghindari bahaya. Mereka mencapai sisi sungai dan kepala desa melayang di atas permukaan sungai. Sementara Jinmu mengikutinya dengan menginjak sungai. Jinmu masih bisa melihat bayangan bergerak dan mendengar bisikan aneh. Tetapi dengan kepala desa di sisinya, dia merasa lebih aman. Kepala desa meminta Jinmu untuk membiarkannya menggendongnya karena kecepatan Jinmu terlalu lambat untuk mencapai ujung sungai Suljing. Kepala desa menggendong Jinmu dan tubuh Jinmu menjadi ringan. Kemudian cahaya menyala di sekitar kepala desa dan tubuhnya menjadi mengesankan. Kepala desa melangkah lebar menuju hulu sungai Suljing dengan kecepatan yang sangatlah cepat seperti kilat. Jinmu tercengang dan bingung karena mereka melewati ribuan gunung dan sungai dengan sekejap. Jinmu melihat kepala desa dengan mata telanjang dan 9 mata dewa surga, melihat 2 bentuk yang berbeda. Kepala desa tanpa kaki dan kepala desa dengan anggota tubuh yang kuat dan mulia seperti dewa.
Kepala desa dan Jinmu melakukan perjalanan panjang di sepanjang sungai Suljing, melewati gunung dan mil yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan sungai Suljing menjadi lebih sempit, menunjukkan bahwa mereka semakin dekat dengan sumber sungai. Jinmu melihat banyak pemandangan yang tidak biasa, termasuk raksasa menjulang di sepanjang wilayah pantai yang memancarkan cahaya surgawi. Dengan mata dewa, Jinmu bisa melihat bahwa patung-patung batu di kedua sisi sungai Suljing memancarkan cahaya dan menunjukkan dunia lain. Berbeda dengan penampilannya di pagi hari sebagai patung batu biasa. Jinmu melihat reruntuhan besar di kedua sisi sungai Suljing yang diterangi oleh cahaya surgawi. Dia melihat raksasa hidup bergerak di reruntuhan dan benda-benda aneh lainnya, termasuk binatang surgawi sebesar gunung yang bertarung dengan monster di dalam kegelapan. Jinmu melihat binatang buas surgawi dengan cahaya surgawi di seluruh tubuh mereka, seperti obor api dalam kegelapan. Malam itu, Jinmu melihat reruntuhan besar yang berbeda, seperti dunia luar biasa yang seperti dongeng. Kepala desa dan Jinmu telah mencapai sumber sungai Suljing, dan jika mereka masih tidak dapat menemukan desa Liang di sana, mereka harus kembali. Di depan kepala desa dan Jinmu, ada pasukan besar yang berbaris menuju Great Ruins. Pasukan ini terdiri dari mayat para dewa dan iblis yang memiliki aura yang menakutkan, tetapi wajah mereka pucat dan mata tak bernyawa. Mayat-mayat ini memiliki kerusakan fisik yang parah seperti kehilangan lengan, kaki, atau kepala, dan bahkan senjata mereka juga telah rusak. Pasukan mayat ini bergerak melalui hutan dan menyeberangi sungai, disertai oleh kereta perang perunggu kuno yang hancur dan kapal perang perunggu yang usang dan rusak. Jinmu dan kepala desa diam-diam melihat pasukan mayat yang aneh dan tidak berani bernapas. Setelah pasukan mayat menyeberangi sungai Suljing, Jinmu dan kepala desa menghembuskan nafas lega dan memutuskan untuk mengikuti pasukan mayat tersebut. Mereka melayang menuju pasukan mayat, tetapi tiba-tiba suara pembantaian yang mengguncang langit datang dari depan dan getaran mengerikan terjadi. Kepala desa membawa Jinmu ke puncak gunung, dan mereka berdua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jinmu dan kepala desa melihat mayat dewa dan iblis yang rusak parah berperang dengan mayat-mayat lainnya yang memegang senjata dan mengeluarkan cahaya intens. Kepala desa mengenali tempat itu sebagai medan perang kuno dewa dan iblis dan memiliki ekspresi serius. Kepala desa menarik Jinmu kembali dan memberitahu bahwa medan perang kuno ini sangatlah berbahaya dan bahwa mayat para dewa dan iblis hanya bangkit dan berbaris ke medan perang ketika kegelapan melonjak. Jinmu bingung tentang kebencian yang membuat para dewa dan iblis terus berjuang setelah kematian mereka. Kepala desa memperingati Jinmu untuk berhati-hati karena mereka sudah berada jauh di dalam reruntuhan besar dan tidak boleh berkeliaran. Baiklah, mungkin cukup sampai sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Donghua Tales of Herding Ghosts episode ke-26 ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.